Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sumber ilmu terbesar di dalam Islam. Untuk memudahkan dalam menghafal, maka tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadisnya dengan menyebutkan angka-angka tertentu seperti 2, 3, atau 5. Dengan demikian akan membantu pendengar untuk menghafal kandungan penting hadis-hadis tersebut. Berikut ini akan kita bahas 10 hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah yang diawali dengan angka-angka istimewa. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shahar ad-Dawsi. Beliau dilahirkan pada tahun 21 sebelum Hijrah, bertepatan dengan 602 Masehi. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di Madinah dan beliau wafat di sana pada tahun 59 Hijriah, bertepatan dengan 679 Masehi. Di antara hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah hadis tentang 2 amalan kekufuran, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kufur. Kufur yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kufrun asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam yang mulia. Apa itu? Yang pertama adalah mencela nasab, dan kedua adalah niyahah, yaitu meratapi jenazah. Kemudian yang berikutnya hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah nama aslinya adalah Nufi bin Al-Harith bin Kiladah Ats-Tsaqafi. Beliau dipanggil dengan nama Abu Bakrah karena turun dari tembok benteng Taif dengan bakrah, dengan kerekan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang tidak terlibat fitnah dalam perang Jamal dan perang Siffin. Beliau meriwayatkan sebanyak 132 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah, bertepatan dengan 672 Masehi. Di antara hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis tentang 2 dosa yang disegerakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani ya'jaluhumallahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 hal yang disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, kezaliman. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 dosa ini dengan diawali menyebutkan dengan angka 2. Kemudian yang berikutnya hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu tentang 2 hal yang dibenci. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam, al-mautu wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah, wa yakrahu qillatul mali wa qillatul mali aqallu lil hisab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 hal yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama adalah kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Dan yang kedua adalah ia membenci sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta akan menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Yang berikutnya adalah angka 3. Hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 6 anggota syura yang ditetapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk memilih khalifah sesudahnya. Beliau juga salah seorang generasi Islam pertama. Ketika ajalnya sudah dekat, pada tahun 32 Hijriah,
Pertepatan dengan 652 Masehi, beliau mewasiatkan 1000 kuda dan 50.000 dinar untuk fisabilillah. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan 65 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diawali dengan penyebutan angka 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun aqsamu alaihinna." Ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya. Yang pertama, manuqisa malun qad min sadaqatin fatasaddaqu. Yang pertama adalah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah kalian. Wala afa rajulun an mudlimatin zalamaha illa zadahu Allah ta'ala biha izzan fa'fu yazidukumullahu izzan. Yang kedua adalah tidaklah ada seorang yang memaafkan orang yang telah menzaliminya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Maka berikanlah maaf agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nasa illa fatahallahu alaihi baba fakrin." Yang ketiga, tidaklah ada seorang yang membuka pintu meminta-minta kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kefakiran kepadanya. Ketika menyebutkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan angka 3. Yang berikutnya masih di angka 3 tentang 3 cara mendapatkan manisnya iman. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 10 sebelum hijrah, bertepatan dengan 615 Masehi. Beliau masuk Islam sejak kecil dan menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau pindah ke Damaskus, lalu ke Basrah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menempati peringkat ketiga sahabat terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas telah meriwayatkan sebanyak 2286 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di Basrah pada tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan 712 Masehi, dan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 hal itu? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah seorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah seorang yang mencintai orang lain yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa fin nari. Yang ketiga adalah seorang yang merasa benci untuk dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Yang berikutnya adalah 3 orang yang tidak diterima salatnya. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan bin Al-Harith bin Wahab Al-Bahili. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah, dan Abu Umamah ini pernah ikut bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang Siffin. Beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Syam. Beliau wafat tahun 81 Hijriah, bertepatan dengan 700 Masehi. Dan beliau telah meriwayatkan sebanyak 250 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diawali dengan angka 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum a'dhanahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Siapa mereka itu? Al-'abdul 'abiku hatta yarji'ah. Yang pertama adalah hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya hingga ia kembali. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang bermalam
dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Yang ketiga adalah seorang yang menjadi imam suatu kaum sementara mereka benci kepadanya. Masih di angka 3, ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid dari Bani Ghifar dari Kinanah bin Huzaimah. Beliau wafat di Rabadah, salah satu desa di Madinah pada tahun 32 Hijriah, bertepatan dengan 652 Masehi. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sebanyak 281 hadis. Di antaranya adalah hadis tentang 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengawali dengan penyebutan angka 3, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW mengulangi membaca muqaddimah hadis ini sebanyak 3 kali. Maka Abu Dzar ketika mendengar pengulangan sampai 3 kali itu, ia mengatakan, sungguh celaka dan merugilah mereka. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yang pertama adalah musbil, seorang laki-laki yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Kemudian yang berikutnya adalah hadis tentang 3 golongan orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan yang Allah akan menolong mereka. Siapa mereka itu? Al-mujahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mukatabul ladzi yuridul adaa. Yang kedua adalah mukatab, yaitu hamba sahaya yang ingin membayar dirinya. Dan yang ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afafa. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Yang berikutnya adalah 3 orang yang doanya mustajab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang mustajab yang tidak ada keraguan padanya. Siapa orang yang doanya mustajab? Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walidi ala waladihi. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah hadis yang diawali dengan angka 5. Hadis dari Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun la ya'lamuhunna illallah ta'ala." Ada 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Apa 5 perkara itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Yang kedua, dialah yang menurunkan hujan. Yang ketiga, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Inilah sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
10 hadis-hadis istimewa yang semua diawali dengan angka, baik itu angka 2, angka 3, maupun angka 5. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.